Saya itu berpikir ketika membaca Injil tadi dan ketika membaca Injil ini sebelum-sebelumnya, saya berpikir kalau ada orang anggota panitia Yohanes Rasul Kadipiro ada di dekat Yesus pada saat itu, pasti Sakyus akan mengatakan, Tuhan, setengah seperempat dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, seperempat lagi akan kuberikan kepada panitia Yohanes Rasul Kapel Kadipiro. Pasti masalahnya tidak ada yang hadir. Maka kita bisa berdoa, Tuhan kirimkanlah Sakyus yang tergerak hatinya. Setiap saya berjumpa dengan panitia penggalangan dana pembangunan gereja, yang ada pada mulut saya untuk saya sampaikan adalah ini. Panitia itu harus kreatif. Ini omong ya dunia dulu ya. Panitia ini belum ada hubungannya dengan Injil dengan bacaan pertama. Nanti saya hubungkan. Harus kreatif. Anda semua penjenengan sedaya yang dari misa novena ke-6 ini penjenengan sami pirsa bahwa berapa dana yang keseluruhan yang dibutuhkan. Tahu nggak? Ketuanya panitia sih. Atau bendahara? Tidak ada. Berapa miliar ya? Kita miliar mas? Atau mbak? Atau siapa? Yang kita punya gambaran. Kalau sekarang miliar itu tidak banyak. Ya, wong saya itu gawe hubungan pastoran Jepara dengan gereja. Itu kartu tak pikirlah paling naik selawe ternyata kenanya 110 juta. Sedoyo telah dana yang dibutuhkan kita sebatas kita. Kemudian nanti kalau yang ikut misalnya sudah mulai rogoh dompet. Coba nek sawong iki 1.000 per kita 1.000 kabeh. Oh, inspiroi. Ya toh? Kalau tahap pertama ini kami membutuhkan 1,6 Romo. 1,6. J. Maka ini sudah berarti ini sudah tahap pertama sementara berjalan. J. Ini sudah berdiri gitu. Berdiri, G. Berarti ini yang tahap pertama masih kurang berapa ratus juta? Atau sudah? Belum ya. Kira langkung supaya ada gambaran. Kira-kira itu kita butuh 600 lagi Romo. Berarti ini sudah kurang lebih loh. Ya berarti yang berdiri harganya 1 M. Katanya penjenengan ketika 1,6. Kira-kira itu ya, loh. makanya kurang lebih saya kurang lebih. pasti penjenengan tidak hafal. Iya. Biayanya 1,6. Itu gereja berdiri sudah siap dipakai atau baru bangunan saja? Baru bangunan Romo. Nah, kemudian isi. Nantinya ke tahap kedua nanti akan isi. Oh, isi meja, altar. Ini altarnya masih bagus nih. Iya. Tapi nanti mau ganti. Enggak, ini baru Romo. Oh, baru ya. Sumbangan umat ini Romo. Modelnya saya lihat tadi langsung lagi Jeporo gitu sih. Iya. Kalau altarnya belum ada, saya kenalkan umat saya. Mungkin umat saya akan bantu. Tapi kalau sudah ada, jangan melukai. Nanti kursi saja kalau Anda menghendaki kursi. Nanti Anda saya kenalkan dengan umat saya. Nanti umat saya minta untuk menyumbang kursi. Kan biasanya saya setelah misa banyak ketemu fans umat terus lali bagian. Maka Anda harus mengingatkan saya. Saya tidak janji, tapi saya hanya bagian tadi loh, kreatif. Tambahan Romo, ini kan tahap 1 itu bangunan berdiri. Kemudian memang untuk lantainya itu memang belum dikeramik Romo. Kemudian juga belum di plafon. Itu tahap keduanya. Tahap ketiga nanti baru pernah pernik ya kursi untuk bisa seperti itu Romo. Jadi nanti pokoknya makanya tadi saya matur penjenengan, saya damu penjenengan supaya jelas karena penjenengan yang berkecimpung di dalamnya. Maka panitia itu harus kreatif. Penjenengan udah benar Pak. Penjenengan menggali kata bagaimana. Ya, jadi kreatif itu berbagai macam relasi, sarana macam-macam. Tentu saja Romo Supriyo, Mariono,
Oh, Romo Anju ya, bukan Kebudayaan ya. Mojo Songo ya. Sekarang Romo Sedekin. Minarto lah, pasti Romo Minarto harus bergerak pasti sebagai Romo Paroki. Karena kalau saya dulu di Purwosari ketika bangun-bangun itu mau tidak mau. Dulu kami masih ingat, kami harus kreatif, maka saya dengan Romo Budi Niho, dengan Anda Avanti waktu itu mengajarkan KRK, Anda masih ingat ya. Kita waktu itu dapat 2 kali itu, yang pertama dapat 1,5, yang kedua 1,4. Cepat sekali dapatnya karena ya ada Romo, waktu itu 3 Romo toh, Budi Niho di Purbalingga, Romo Marti Santoso di Purbayan, saya di Purwosari. Kan 3 gereja itu 3 gereja pokok di Solo kan 3 itu loh sumbunya ya. Nah sekarang masih bisa tidak tahu. Dulu Romo Niho punya ide cemerlang menggerakkan kita gentenan. Jadi itu namanya kreatif. Dan nanti Anda matur ke Romo Paroki, matur ke Romo Viket, Romo Hilman kan Viketnya baru, ya masih fresh, bagus ya katanya. Dan saya tidak tahu anak-anak muji anak-anak. Ya. Kreatif, ya macam-macam harus. Yang kedua, Anda harus masif. Kreatif, masif itu apa? Semua bergerak. Kalau kreatif itu skill, kalau masif itu adalah semua pribadi. Jangan berpikir bahwa hanya panitia saja. Nah ini katanya di sini supaya saya tidak keluar dari satu box ya. Ya, di sini dikatakan kreatif, masif, ekspansif. Namanya pembangunan gereja itu Anda bisa lintas paroki, lintas kebijakan, lintas keuskupan, tapi harus ngatur Bapak Uskup kalau lintas keuskupan. Itu namanya ekspansif. Tetapi kalau itu kenalan pribadi, saya masih ingat waktu saya di Solo itu ada kenalan saya pribadi di Jakarta, dia itu kemudian membantu via Romo. Ada umat mungkin punya kenalan, aku buat Dewangi, ya. Karena kalau itu dijalankan saya rasa 1,6 atau 3M mungkin itu tidak akan berat gitu ya. Ini omong dunia yang realistis. Dan yang jelas prinsip keempat yang tidak boleh dilupakan adalah orang duwe isin. Seolah-olah rai gede. Seolah-olah, bukan kita terus mengemis tidak. Tapi rai isin itu artinya saya itu kalau meminta umat relasi saya atau mencari dana atas nama gereja, atas nama MSF tarekat saya, atas nama apa, saya berani saja. Tidak pernah saya atas nama pribadi, karena atas nama pribadi aneh. Karena kita sudah ditopang oleh banyak berkat melalui umat di mana saya berkarya. Ya, jadi kreatif, terus masif, ekspansif, dan orang diisin, berdiri orang diisin. Karena kan aku pena pakai riko, ora pena itu berat. Memang kadang-kadang orang yang kita datangi adalah orang yang biasa didatangi kadang-kadang seperti itu. Saya kenal banyak beberapa, pasti Anda juga kenal itu di sana misalnya yang perusahaan Katolik itu kan Polimek, terus Ritek itu anak nomor 1-nya itu di Poli Katolik. Perusahaan kita harus berpikir begitu loh. Tapi kadang-kadang itu kelemahan kita Roma-Roma adalah wis dimintai kemurahan hatinya umat itu, tapi kemudian setelah bangunan gereja selesai mereka dilupakan. Jadi mereka seolah hanya sapi perah. Nah, panitia nanti harus tidak boleh lupa panitia. Anda kalau sudah dibantu oleh donatur sekalipun NN, Anda harus mengingat itu dalam doa, dalam novena, dalam setiap minggu tanpa menyebut namanya satu persatu. Ya, ini yang duniawi strateginya. Ya, sedangkan hubungannya dengan bacaan Injil, bacaan hari ini apa? Nah, ini baru kita hubungkan. Ambilkan saja. Kita masuk ke Injil dulu paling mudah. Saya berpikir begini, ketika Zakheus itu ingin tahu siapa, di sana dikatakan Zakheus ingin tahu bukan siapakah Yesus itu, tapi apakah Yesus itu. Beda kok? Siapakah itu jelas orang. Kalau apakah apa? Benda. Bentuknya kaya ngopo tau wong itu. Kaya bentuknya kaya ngopo itu. Kok dengarnya itu maka harus
masih dalam sesuatu yang berarti seorang yang jauh gitu loh ya. Jadi Sakis maka dia hanya ingin tahu saja, dia tidak karena dia merasa tahu diri dia bukan orang yang, maka dia ketika melihat jurnalis lewat dia kaisau kecil pendek itu menggambarkan apa? Menggambarkan bisa saja kerendahan diri, isinan, maka dibilang tradisi tadi pakai uang, nah wes. Kalau kita sudah saya berulang kali dalam misa streaming, dalam misa ketika saya di Purwosari, ketika saya di Mino, ketika saya di Jepara, itu saya selalu mengatakan umat Katolik itu kerap kali, selalu saya kritik umat Katolik itu kerap kali isi. Coba kalau ekumene, saya diminta untuk membawa firman, saya minta Roh memimpin ya oke. Saya minta yang pimpin doa pembuka siapa? Pasti nanti yang menunjuk tangan siapa? Kristen. Seandainya orang Katolik, ya orang Katolik yang saya jumpai di tempat sana ya orang itu, di tempat lain ya orang itu. Ibu kui lagi. Tapi ya sudah daripada tidak ada, tapi yang lain itu diam. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Apakah kalau berdoa salah? Tidak, tetapi momennya tidak tepat. Ketika Anda mencari dana, Anda bertemu dengan relasi yang mau dikunjungi, ya Anda harus berdoa dulu menguatkan Roh Kudus supaya goal. Kan Anda harus mengajukan proposal loh. Anda bawa proposal loh. Nah, ketika bawa proposal itu kan sama seperti apa namanya, Yesus tidak pakai proposal. Sakis tidak diberi proposal oleh Yesus. Ya, jadi Yesus lewat. Sakis tahu diri maka dia manjat. Kata memanjat itu menunjukkan bahwa Sakis mati-matian. Dia sudah tidak berpikir bahwa nanti kalau dia manjat jatuh terus sakit terus mati. Dia tidak mikir itu, dia sudah tidak mikirkan dirinya, pokoknya pengen tahu pokoknya itu loh. Nah ini menjadi semangat kita semua ketika kita membangun rumah Tuhan, gereja itu, kita juga harus punya semangat getik. Di pokoknya di caranya, kalau di keluarga aku pokoknya saya koyo prapaskan yang aku saya biasanya masaknya sekitar dino, aku masak telur layu, saya ngomong layu tak sisih, aku dicoba. Ya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti orang lain menyumbang lebih banyak. Yang umat sekitar Kadipiro ini sebagian kecil jangan, Anda tidak bisa bermartabat. Romo kami kan usaha tidak ada istilahnya. Gerakan 2000 gardu itu TPP tim pendidikan itu gerakan 2000. Dulu 1000 geser gerakan 1000. Sekarang gardu gerakan 2000. Pendidikan satu orang 2000 per bulan itu loh. Pendidikan masih ya loh. Satu keluarga 5 berarti 10.000, sebulan 10.000 loh. Kalau 5 anggota, coba kalau itu diterapkan dalam hidup keluarga umat yang sekitar Kadipiro ini, pasti itu punya kekuatan yang dahsyat. Jadi Anda keluar ke dalam, aku untuk sekokono nih, aku yang ngerogok ini, orang yang ngerogok kono tok, ini orang ngerogok. Jadi kita itu kalau sing kon tombak awake dhewe ra gelem tombak, ya ora iso, kono jipo kene ya jipo. Kono nganadai kene ya jupuk terus bawa. Jadi ketika orang memberi pulang dia, nah gitu loh. Tapi kalau sini malah mendelike ya pahit ya. Jadi Anda juga harus mengambil dari punya Anda, bobi caranya berapa, tidak harus jumlahnya sama, tetapi bahwa ini Tuhan dan perubahan. Maka saya mengatakan bahwa Sakis ini tanpa dukungan, dia punya inisiatif sendiri. Orang lain memandang dia sebelah mata karena dia itu pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai. Jadi di dalam kitab suci itu Matius itu kaya, ini berarti berpuluh-puluh kalinya Matius. Matius kan pemungut cukai, ya Sakis ini berpuluh-puluh kali karena kepala pemungut cukai. Berarti duitnya akeh banget gitu. Nah kita berdoa semoga ada kepala pemungut cukai yang bertobat. Ya, sing bertobat itu sopo jojo sedulure dhewe malah ya. Dulu saya masih ingat ketika saya di Purwosari masih 1 Petrus 2014-2015 begitu, ada orang mau ngaku dosa kepada saya lewat saya, terus saya tidak kenal orang itu, kemudian dia malah putri daerah aku dia malah ngaku
Romo perhatikan wajah saya. Baru saya jenengan untuk penyawang wajahnya perhatikan. Kan di Brosari ada Quran begitu yang bolong-bolong itu tak ini ya dulu gini. Jadi kalau saya baju ngaku suara saya tahu oke baju ini ngerti suaranya kalau ketemu ya tahu Anton, Rowo tahu saya suara itu ya seperti lah suara ya. Terus apa namanya si yang siapa saya pikir dia mengeluarkan Quran itu bicara tentang koruptor ya, itu salah satu koruptor itu yang ada di sini. Saya tidak berani ngomong, Anda ingat berapa puluh, berarti 10 tahun yang lalu Sopo yang terdakwa korupsi. Saya tidak mau detailnya ya, ini hanya. Terus saya tanya, loh begitu? Iya. Nah terus duitnya uangnya masih Romo, saya tidak pernah menggunakan berapa M. Apa yang saya lakukan? Jadi aku sudah keampuni karena aku ngampuni sampai orang M. Karena nanti Anda tidak tahu kalau tidak saya tak cerita ini orang ngerti loh. Makanya antara dengan mewah antara kau dan aku, oke? Mbak, dengan si Mono antara aku dan dengan nanti tak ada dia tak 500 juta belum kan? Guru Mas Juli ya? Oh bukan, iya. Guru Mas Juli juga. Masa bisa ngumpul ke 500 juta Guru Mas Juli? Susternya ada lagi? Rano lah pokoknya ya. Karena susternya jutaan. Ya jadi saya bisa seperti itu kan. Kembalikan ini ada sebagian itu saya beritahu. Kalau begitu berarti akan menolong saya. Ya, saudara. Karena dia tidak memakai, dia hanya masuk dalam sistem. Kan sistem itu membuat dia tidak bisa bergerak. Tapi dia tidak menggunakan, kembalikan. Ya, artinya memang tidak, dia tidak. Karena saya minta kembalikan. Masih ada sebagian itu terus dia berikan. Jadi dia tidak menggunakan. Jadi dia mengaku dosa, tapi dia tidak menggunakan sebagian. Karena bagi dia gaji dia sudah cukup lebih dari itu. Tapi dia masuk sistem. Ya, jadi Anda membutuhkan apa namanya koruptor yang bertobat dan kemudian memang di seluruh hati. Siapa ya? Yang korupsi ini memang jodoh si korupsi ini 100 orang itu salah bertobat ya. Yang bertobat itu yang kelihatan ya. Kada Romo ngomong ratro ya. Ya, jadi saya berpikir bahwa Sakis punya keinginan itu dan sudah pokoknya dia lihat, kalau dia bisa lihat ketika dia mulai set Yesus akan nyawang ke atas. Dan pertanyaan saya, kok ya Yesus pas nyawang ke atas, pas lihat ke atas Yesus kenal Sakis? Tidak. Sakis kenal Yesus? Tidak. Ketika Anda membangun gereja, Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Anda tidak bisa dengan kekuatan Anda sendiri, tapi Anda harus dengan kekuatan Roh Allah sendiri. Tuhan bantu kami panitia ini. Kami akan jalan, berkati kami Tuhan. Meset 500 juta. Syukur-syukur itu saya. Kalau dapatnya 50 juta, ya tidak apa-apa. Begitu ya. Jadi kita boleh ngarani, tapi tidak boleh mutusin. Ya, gitu ya. Tuhan, kami minta ini ya. Nah, karena banyak sekali sharing umat yang mengatakan Tuhan itu baik sekali. Ketika saya ingin punya mobil itu suami saya dapat proyek bisa beli mobil. Sepertinya Tuhan Allah itu sat kok ibu WK itu sat. Nek muni kesimpangan rangkul. Ya kaya Gusti Allah pas kuwi tok pas dianu. Ya jadi Tuhan Yesus masih lihat ke atas itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu dengan sengaja melihat ke atas. Dia tidak berpikir siapa yang akan dia lihat, tapi dia melihat ke atas dan langsung padanya ke Sakis. Karena Tuhan Yesus adalah guru kita dan Maha Kuasa, maka dia ketika melihat dia langsung mengatakan, turunlah, aku harus menumpang rumah. Umumnya kan kalau saya diambil ke umat Romo pinara beliau buku lo beliau mah bilang dia
Romo pinarak di gubuk, padahal gubuk itu rami. Gubuk saya kan modelnya rami, asenan itu gubuk sekarang, ya. Sudah tidak ada arti letterless, ya. Mobil nyampah itu gubuk, ya. Gubuk itu tempat mobil park. Mampir ke gubuk kami kan saya biasanya mengisi Allah, Isa Yesus atau coba ya. Tapi ini sekarang kan apa? Aku harus menumpang di rumahmu. Berarti Anda harus tahu bahwa hati Anda terbuka pada Tuhan. Karena Tuhan harus tinggal di hatimu. Kalau Tuhan tinggal di hatimu, apa yang tidak mungkin menjadi, apa yang impossible menjadi possible, apa yang mustahil menjadi mungkin, yang mustahil menjadi terjadi. Begitu. Dan ini sudah hukum yang terlalu banyak. Romanton itu dengan saya di Minamantani anggap punya calon Cino karena Chinese. Ya, itu tugas di Pati. Senior saya jauh 21 tahun dulu saya. Saya katakan pada beliau, saya tanya beliau, dulu bangun Andreas Limbaikon di gereja di Kelapa Gading yang kapel stasi itu habisnya berapa ratus M. Dan ternyata itu cepat sekali jadi. Romanton mengatakan, kamu sadar hidup kita itu hanya sebentar, bisa saja besok kita dipanggil Tuhan. Daripada ya berbuat ini dan sebelum dipanggil Tuhan diberikanlah itu kepada Romanton begitu. Oh ya, tak saya lagi di sini ya. Jadi ada yang hadir, ada cerita, Cik, Kok, Tante, Om, Mas, Mbak, Dik, Bro, Sis, Beb, Bab, dua. Ya itu Anda bisa katakan ada tuntutan mati malah bingung warisan bukan anakmu malah anakmu tadi regejekan kali regejekan ya jadi padudon berkelahi mulai terjadi. Oh iya benar ya wis marake uripku malah enteng. Nah, kemudian ya sudah saya hibahkan 100 juta kepada panitia Yohanes Rasul Kadibro. Ternyata sesuk mati-mati. Tapi ya los, karena kalau tidak mati-mati nanti pasti diganti lagi. Itu loh keyakinannya itu. Saya itu sudah berkali-kali saya ngomong lagi saya ulang tahun, berapa kali saya ulang tahun itu saya bisa dapat angpau 30 juta, 40 juta. Ini tidak sombong, ini sharing. Dan mesti ketika dapat amplop 10 juta misalnya ya dari umat itu ya, waktu di Solo itu gampang banget ya itu. Mereka melihat saya itu sakit itu gampang sakit romantis ya kayak ini kita wajah apa namanya pasal 34 ya kan? Pasal 34 toh yatim piatu dan fakir miskin dibiarkan oleh negara sakit wajahnya kok pasal 34 ya. Maka kemudian bahwa umat itu memberi itu mesti malam itu sebelum tidur Romo nonton telepon terus saya mau suara saya gimana ya sudah berdekat-dekat nanti malam harus bayar sekolah anak saya ini sudah jatuh tempo karena dia anak saya tidak bisa sekolah gini itu 10 juta pas 10 juta ya saya gelo tidak yo gelo orang gelo ini keren kok tetap gelo kok 10 juta mbak para guru saya ingin mau Anda untuk dengan saja ya sudah dilakukan ya saya kata harus dilakukan kalau di sekolah 80 Pak kenter itu apa? Kenter itu bahasa Inggris kenter para guru mbak-mbaknya ini ya bisa nyembah kok dari Mbak Sina? Ina Ana Nana yang dirikan Mbak Sina maka mulai suatu kabel ya kalau dengan kita punya kemudian ada orang minta tolong kemudian punya uang 5 juta habis gajian 5 juta ada orang minta tolong 5 juta kayak orang nah kayak mana kayak orang nah
Mas ini medit toh. Wah, lorati disimpan dari store, hati-hati loh. Ya, jadi pasti toh Anda pasti sudah punya kalkulasi loh, nggak mungkin ada begitu berikan. Untuk saya romo dan saya sudah saya dapat uang saku sebulan 1 juta. Itu rata-rata uang saku di Kusman Projo MSF SJ rata-rata 1 juta. Tapi kerap kali itu juga lewat. Tapi anehnya pertama-tama yuk gelap. 10 juta, saya sudah berpikir ganti HP. Ya. Tapi ya sih malah gantinya salah Maria yang telu. HP Samsung waktu itu harganya 9,8. Salah Maria yang telu sebanding enggak? Ayo jujur aja, jujur masa. HP Samsung S berapa waktu itu? S9 atau S9 sudah 18, 17 ya, sekarang kan sudah S25, 26 itu 24, 25. Nah, Anda Samsung baru dengan salah Maria 3 kali sebanding betul Pak? Ayo, sebanding betul. Pilih HP-nya apa salah Maria yang telu? Ayo, pilih HP-nya apa salah Maria yang telu? Bunda Maria santai, Bunda Maria santai. Memang orang-orang di sini itu orang-orang kafir semua. Ya kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tapi kemudian saya tidak tahu, ya wes lah. Dan ketika saya butuh ini loh, untuk gereja, untuk pastoran, mesti orang caranya. Sampai saya sekarang di Jepara itu kemarin saya gereja orang bikin saya ini. Jadi kalau mati sudah mati, terima nasib seperti Anda. Padahal gereja menanggung, ya toh. Pas latihan pur, pas misal, nggak ada gadget kecil kita. Ya novena yuk, novena. Dan ini tidak main-main, seolah main-main itu. Nah, terus kemudian ada umat. Romo butuh apa? Aku butuh gadget. 120 juta langsung. Romo saya kirim teknisi saya langsung datang, pasang langsung ganti. Sudah dengan perawatannya sampai sekarang tim perawatannya datang terus 6 bulan sekali memastikan gadget itu baik-baik saja. Itu cara Tuhan itu mencintai kita itu selalu di luar nurul, tidak masuk akal. Tuhan itu harus mencintai. Kalau kita mencintai Tuhan itu masuk akal. Tuhan ini persembahan 10.000 kan masuk akal kolektor. Nek kolektor 1 juta masuk akal ya? Masuk akal tidak? Saya mau tanya dulu jujur coba. Kolektor Anda bisa ini malam ini kolektor 1 juta masuk akal tidak? Amin. Besok kami ini berganti. Tidak masuk akal memang. Karena Tuhan itu mencintai kita tidak masuk akal, tapi kita itu mempersembahkan pada Tuhan masuk akal bisa diperhitungkan. Tuhan itu hitungan yang kita tidak. Maka Sakis langsung berikan semangat dia. Lihat Tuhan Yesus itu, aku harus menumpang di rumahmu dan itu di luar akal sehat. Perkiraan ekspektasi Sakis, Yesus datang ke rumah harus menumpang. Orang mau bilang apa terserah. Yang penting dari Gusti rambut. Orang mau bilang, wah di sini itu Anda harus pasang telinga kreatif lagi. Banyak umat kafir itu yang murah hati. Tuhan kirimkanlah lomowati. Lomo itu apa? Murah hati kan? Nah makanya lomowati. Setiap hari berdoa tidak perlu mau kemana, mau masa Tuhan kirimlah pribadi lomowati dan lomowati. Neng toilet sambil mandi Tuhan kirimlah. Terus katanya rosario doa ini ucapan terus-menerus itu akan terkabul karena janda yang meminta perkara pada hakim itu daripada dia mengganggu saya lebih baik saya kabulkan.
Tapi Tuhan tidak punya, Tuhan memberi Yesus memberi contoh seperti itu, bukan berarti Yesus seperti hakim, tidak. Hakim yang tidak jujur, hakimnya jahat pun tahu begitu, apalagi nanti sekarang kita rasanya Yesus bisa butuh 600 juta, bisa butuh sampai dia, bisa butuh, tapi nanti satu waktu ketika waktunya sampai jebuli iso. Dan ketika jebuli iso, Anda harus berefleksi antara beda tipis antara man's power dan God's power. Ya, ingat itu. Nanti di panitia jangan sampai ada sini itu ya kayak aku. Itu man's power. Semua ini adalah peparing dari Gusti God's power. Berobat kemana-mana tidak sembuh, minum air Gua Maria Mojosongo sembuh, itu ada kesaksiannya ada, nanti bisa tanya saya. Itu ada satu itu yang sedikit aku cek lagi rumah Rosari rumahnya beda ngepit ya sepeda Gua Maria Mojosongo. Dokter-dokternya sudah sanggup semua sudah sesuai. Akhirnya Gua Maria Mojosongo tetap akhirnya dia minum air. Kesukaan ngerti air yang tak kompor itu dibayar. Nyatanya ya itu namanya God's bisa gas tidak tergantung dialek kita British apa Amerika. God's power itu kekuatan. Bahayanya ketika Anda bisa mencapai suatu etapa, Anda bisa mengatakan iki aku loh aku toh. Semoga Anda tidak sampai ke tahap itu. Semoga Anda dan saya tetap seperti Spirit Sakyus. Tuhan, aku akan membagi semua milikku. Ini Yesus ono sing mati malah kaya. Daripada Yesus mati saya ini oleh daging disumbagi. Dan dia ini sing ngendika ki Romo ya. Pengen aku sing mati. Kok ngancam Romo ora ngancam gitu di Jawa dan nanti dia mati ya. Saya datang jauh-jauh Jepara, saya juga butuh dana, tapi saya kalah di sana datang ke sini. Saya dikontak, saya sudah membeli janji bulan Juli kok. Maka saya punya tanggung jawab murid, saya sudah menepati janji saya malam petang. Saya yakin, saya percaya, dan saya minta Anda percaya bahwa Tuhan mengirim Sakyus untuk mendatangi tempat ini dan untuk mensupport Anda. Karena support itu bukan dari manusia, tetapi support itu dari Yesus. Sakyus disupport Yesus, maka dia transformasi berubah. Anda harus disupport Yesus. Orang-orang yang baik hati harus disupport Yesus supaya mereka juga bergerak hati. Masih dan yang terakhir penutup renungan ini adalah ini. Kalau Anda mengajukan proposal, harapan Anda minta dia apa? ACC. Ingat ya, ACC. A. Saya mengatakan aware. Sadar. Awareness, kesadaran. Anda harus aware, sadar. Aku bisa. Selalu itu. Iki aspal dalam wujud. A. C. Yaitu kontak person. Karena Tuhan mengutus orang-orang, kalau Anda tidak proaktif, Anda tidak dapat. Anda harus kontak person, relasi, komunikasi. Dan yang ketiga, Anda harus AC. C ketiga apa? Commit. Commit itu artinya apa? Nah, wish, yo tenang. Meskipun kita nyabot, bisa, yo tenang dulu, tenang. Nasi pemerintah masih tinggal garing, terus garing, wes semua ngomong ribu itu mau terus ya. Semoga dengan demikian proposal Anda di ACC Tuhan Yesus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.